Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga saya pribadi dan teman-teman juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita selalu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Oke, terima kasih teman-teman yang menyaksikan video YouTube channel saya di Ilham Hara Official. Mohon maaf saya agak lama upload ya karena memang banyak tugas yang saya harus selesaikan dan kembali kita membuat video terbaru lagi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, tentunya kita membaca niat dulu seperti biasanya agar apa yang kita niatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita nggak perlu lagi panjang lebar soal ini. Kita langsung aja. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'atal Qur'an taqarruban liwajhillahil karim. Yang artinya, sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut pelajaran kita mengenai yang kemarin, video yang terakhir yang kita uploadkan tentang tanwin ya. Sekarang kita naik level lagi. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya tasdid ya. Apa sih tasdid itu? Kan mungkin teman-teman masih bingung nih, tasdid itu seperti apa gitu. Jadi simbol tasdid itu seperti ini. Nah, ini namanya tasdid. Nah, jadi tasdid ini ialah apa? Kenapa ada tasdid? Nah, itu yang jadi pertanyaan nih. Mungkin teman-teman bingung nih selama ini, mungkin guru ngajari teman-teman ataupun entah siapa gitu kan, sering diucapkan tasdid. Sebenarnya tasdid itu sebenarnya apa sih? Nah, itu yang harus kita gali, mencari apa sih penyebab adanya tasdid itu, kenapa bisa muncul tasdid itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, tasdid, saya katakan lagi tasdid. Nah, tasdid itu adalah bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup. Karena bertemunya dua huruf yang sama, satu yang mati dan satu yang hidup, maka diciptalah yang namanya tasdid. Maka adalah yang namanya tasdid. Kita lihat dulu. Masih berjalan. Maka ada yang namanya tasdid. Oke. Tasdid itu tidak akan merubah makna, tidak akan merubah bacaan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Kalau ada tasdid itu apakah bacaannya berubah? Tentu saja tidak, gitu kan. Nah, kita buat contoh nih biar teman-teman lebih paham lagi nih untuk pengaplikasian tentang tasdid tersebut ya. Contoh. Nah, contoh Allah. Nah, malam ini kita fokus yang namanya tasdid. Nah, ini dulu yang kita ambil poin-poin pelajaran untuk malam ini ya. Nah, Allah, teman-teman sudah tahu ini adalah huruf alif. Dan ini adalah huruf lam alif pelajaran yang sebelumnya yang pernah kita sudah bahas. Ini namanya lam alif. Nah, terkecuali kita hilangkan dulu lah barisnya biar lebih mudah dipahami ya. Kita hilangkan dulu barisnya. Ini dikatakan adalah lam alif. Kenapa sih dikatakan lam alif? Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu lam alif, tapi dia nggak tahu kenapa bisa dikatakan lam alif. Nah, jawabannya kenapa dikatakan lam alif? Karena lam alif terdiri dari dua huruf. Yang pertama lam, yang kedua adalah alif. Makanya lam alif itu adalah dua huruf yang bergabung, dibaca lam alif. Oke. Nah, di sini ada yang namanya tasdid.
Ya toh? Nah, teman-teman tetap saya ulangi lagi, ini namanya baris patah, ini juga namanya baris patah. Ingat, baris patah vokalnya A dan bisa juga vokalnya O, tergantung masuk kemana huruf baris patah tersebut. Nah, apakah dia masuk kepada huruf yang memakai vokal O, apakah dia masuk kepada huruf yang memakai vokal A, tergantung ya. Oke, kita bedah dulu nih, kita kalau bahasa kedokterannya kita operasi dulu nih, biar kita tahu nih penyebabnya dasarnya seperti apa kan gitu. Kita bedah dulu lah biar lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi kita bedah dulu dari Allah ini. Pertama adalah terdiri daripada huruf alif. Ingat ya, ini namanya huruf alif. Nah, ketika dia telah memakai baris namanya A. Kalau baris patah, kalau dia baris kasroh I, kalau dia baris dhamma namanya U. Ya, oke. Kita bedah dulu, kita operasi dulu biar lebih mudah memahaminya. Pertama adalah huruf alif. Yang kedua adalah huruf lam. Yang ketiga adalah huruf lam. Yang keempat adalah huruf alif. Nah, sebenarnya kenapa tercipta tasdid itu? Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tercipta tasdid itu sebab bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata. Ini satu kata namanya, ya, satu kata. Bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup. Nah, aslinya kata Allah ini aslinya seperti ini. Al, ini huruf lam, baris sukun. Ingat ya teman-teman, yang namanya baris sukun itu tidak bisa dibaca. Dalam artian yang namanya juga mati nggak bisa dibaca juga kan? Ya manusia juga kalau yang namanya mati ya nggak ada nafasnya. Yang namanya mati ya udah selesai. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini huruf lam dan yang kedua juga huruf lam. Nah, tapi yang kedua ini adalah baris hidup. Nah, terserah apakah dia barisnya baris patah, apakah barisnya baris dhamma, apakah barisnya baris kasroh. Tergantung kata yang memakai tasdid. Oke? Nah, berhubung di kata Allah ini baris patah adalah lamnya baris patah, maka di sini baris patah. Yang ini alif ini tidak mempunyai baris. Berarti jadi ada dua poin yang kita dapat di sini. Oke, kalau yang namanya alif, kalau tidak ada barisnya itu sudah mati tanpa ada pun baris sukun. Nggak usah pun ada baris sukun, ini namanya sudah alif mati. Beda dengan huruf yang lain. Kalau huruf yang lain harus memakai baris sukun baru namanya huruf mati. Nah, itu yang harus diingat. Nah, ini kenapa dibaca alif mati? Kan nggak ada baris sukunnya. Mungkin kan teman-teman bertanya. Nah, sebabnya kalau alif tidak mempunyai baris sukun pun itu sudah mati. Itu bedanya huruf alif. Nah, tadi saya kembali ke topik awal tentang tasdid. Bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup. Nah, inilah yang mati yang pertama. Inilah yang kedua yang hidup. Nah, yang hidup itu ingat saya ulangi lagi bahwa yang hidup itu terserah apakah dia baris patah, apakah ia baris dhamma, apakah ia baris kasroh. Nah, berhubung di sini baris patah yang ada, oke? Karena bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata, maka digabungkanlah huruf yang mati ini kepada huruf yang hidup. Digabungkanlah. Nah, bukan berarti kita menghilangkan salah satunya, tentu saja tidak. Nah, karena mereka sudah digabungkan, karena bacaannya juga sama, maka terciptalah yang namanya tasdid. Sebenarnya di dalam huruf tasdid itu menyembunyikan ada makna, ada artinya. Artinya apa? Tasdid itu menyembunyikan dua huruf, menyembunyikan satu huruf yang mati. Kalau huruf lam yang memakai tasdid berarti yang disembunyikan itu adalah huruf lam yang mati. Kalau huruf fa yang memakai tasdid maka yang disembunyikan adalah fa yang mati.
Jadi tergantung hurufnya sih, huruf apa yang memakai tasdid tersebut. Kalau hurufnya memang fa, berarti fa yang disembunyikan. Kalau memang hurufnya ain, memang ain yang disembunyikan. Jadi tergantung huruf apa yang memakai tasdid tersebut. Oke. Jadi di sini adalah yang memakai tasdid adalah huruf lam. Maka yang disembunyikan di dalam tasdid ini adalah huruf lam yang mati. Jadi di dalam tasdid ini tersembunyi yang namanya ada huruf mati. Kalau fa yang memakai tasdid, maka fa mati yang disembunyikan di dalam tasdid. Oke, kita hapus dulu tasdidnya. Bacaannya kayak gimana sih? Kalau nggak pakai tasdid, apakah memang sama ataupun beda? Gitu kan? Nah, bacaannya tetap sama. Kita baca Allah. Ini juga Allah, tetap sama juga. Nah, makanya karena sama bacaannya dalam satu kata dan tidak merubah makna, maka terciptalah yang namanya tasdid. Nah, maka huruf lam yang mati ini dimasukkan kepada huruf lam yang hidup dan terciptalah yang namanya tasdid. Karena tasdid itu tidak akan merubah makna, tidak akan merubah arti ataupun bacaan. Oke? Jadi kita harus bisa mengetahui simbol-simbol dalam Al-Quran artinya apa, tujuannya apa. Jangan cuma sekedar bisa baca doang gitu kan. Bisa baca doang tapi ketika ditanya masalah hal-hal yang seperti ini dia nggak tahu. Nah, itu yang harus kita hindari gitu kan. Karena banyak di antara kita dalam artian bukan menganggap diri saya juga lebih bisa ataupun lebih forward, tentunya tidak. Banyak di antara kita yang bisa membaca Al-Quran, tapi ketika ditanyakan masalah hal-hal seperti ini, dia tidak tahu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Oke? Jadi saya ulangi lagi bahwa tasdid itu adalah bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup. Karena bertemunya dua huruf yang sama, satu yang mati, satu yang hidup, maka terciptalah yang namanya tasdid. Karena tasdid itu tidak akan merubah makna, tidak akan merubah arti. Oke? Kira-kira untuk malam ini kita fokus ke tasdid aja dulu, nggak usah terlalu banyak, karena terlalu banyak pun nanti teman-teman nggak bisa memahami. Jadi intinya tasdid itu adalah bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup. Nanti di video berikutnya kita akan buat contoh-contoh yang lain biar lebih mudah dimahami pengaplikasian tasdid itu seperti apa. Kita upload nanti video terbaru lagi ya. Oke. Mungkin demikian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di YouTube channel Ilham Harahap, bermanfaat, dapat menambah wawasan Al-Quran untuk teman-teman, dapat menambah ilmu pengetahuan tentunya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita baik di dunia dan di akhirat tentunya ya. Dan semoga Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Dan kita berdoa tentunya dengan kalimat Al-Quran ini menjadi kalimat penutup di akhir hayat kita di kemudian hari jika Allah sudah menghendaki. Oke, seperti biasanya sebelum kita menutup pertemuan pada malam hari ini, saya pribadi atas nama Ilham Harahap mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport saya dari awal tentang pembuatan YouTube channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah lah yang bisa membalas kebaikan dari teman-teman semua dimanapun dan siapapun Anda. Oke, saya mohon maaf jika ada salah kata penyampaian dari saya yang kurang berkenan, tindakan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Karena juga saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup dengan bacaan doa menutup Al-Quran ya. Bacaannya kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan YouTube channel saya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.